Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RBM. Hari ini Agia ya, servis 92.000. Ini 80.000 belum servis ya. Ini servis apa aja yang harus dilakukan 80.000. Nih ya, oli wajib, filter oli, terus tune up engine, dan servis rem. Ini tambahan cek kaki-kaki. Terus ada bunyi-bunyi juga. Ini Agia 2019. Ini sudah memakai busi 4. Ini mesin Sigra ya. Mesin Sigra dipakai Agia untuk yang model terbaru. Nah, kita cek rem itu wajib 40.000. Cek kampas, kemudian slidingnya ini wajib dicek sliding ini ya. Kampasnya masih lumayan tebal. Kemudian rem belakang, tune up mesin. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Alat-alatnya cukup sederhana. Lihat, kalau tune up itu ada daftarnya apa aja yang harus dicek. Listnya itu ada ya, banyak. Dan per berapa kilometer itu ada part-part yang mesti diganti. Kalau di bengkel umum kita melihat kerusakannya, apakah itu masih layak dipakai apa tidak. Misalkan kayak busi itu dilihat kondisinya ya, itu masih bisa disetel apa enggak. Kalau rekomendasi itu per tune up 10.000 itu diganti kalau yang busi biasa. Kalau iridium bisa sampai 20.000, 2 kali tune up berarti ya. Baru ganti busi. Ini di sini kunci busi pakai sok 14 panjang. Mudah. Teman-teman bisa coba sendiri. Ntar lihat tutorial ini ya, biar bisa tune up sendiri di rumah. Tinggal beli alat-alat dan bahan-bahan. Siapkan list juga pekerjaan apa yang harus dicek.
Nih, cara mengambil businya itu cukup mudah ya. Dengan koilnya aja tuh dimasukin, kemudian ditarik. Ini kita lihat businya. Pakai iridium ya. Ini bisa 20.000. Kalau di bengkel umum bisa 40.000. Tapi kalau semakin lama pemakaian busi itu, yang dibebankan itu kepada koilnya. Koilnya itu yang harus bekerja lebih keras. Kalau businya rutin diganti, koil akan semakin awet karena kerjanya standar-standar saja ya. Jadi pengapian di sini tetap besar karena businya itu ganti baru. Jadi kenapa dealer itu merekomendasikan 10.000? Itu karena untuk keawetan dari part-part yang lain. Pengapian di sini kalau ini udah gede, jadi kan tidak terlalu berat pembakarannya, makanya koil lebih awet, kerjanya lebih sedikit atau standar. Misalkan ini elektrodanya sudah habis, pengapiannya kan jauh, jadi pengapiannya lebih kecil, otomatis suplai api dari koil itu harus besar untuk memaksimalkan pembakaran di ruang bakar. Yang terjadi biasanya mesin berat tarikannya, kemudian ada seperti pincang atau berebet di pertengahan ya, efeknya itu lebih boros. Jadi rekomendasi maksimal itu 20.000 ganti busi. Ganti oli. Ini sama filter olinya ya. Kalau tune-up servis besar itu harus diganti filter olinya. Filter oli sebenarnya 5.000 per 5.000 km itu lebih bagus. Tapi kalau untuk bengkel umum menyarankan 2 kali penggantian oli, 1 kali ganti filter oli ya. Jadi prosedurnya itu filter olinya dibuka dulu, baru pot olinya dibuka. Kita lihat bautnya ya, lumayan terjaga ini karena disiplin dalam servis ya. Untuk penggantian oli matic juga diperhatikan per 20.000, paling lambat per 40.000 ya, untuk menjaga transmisinya otomatis itu karena kekuatannya itu pada oli ya, sistemnya itu dari tekanan oli. Untuk tune up ya, di sini ada 3 sistem pengapian, sistem bahan bakar, dan sistem pendingin. Itu di kategori tune up engine atau servis mesin biasanya ya. Apa aja? Untuk sistem pengapian, kita kalau mobil itu tidak ada masalah
ada atau tidak ada kendala, kita cukup bersihkan businya ya. Businya itu yang utama, output. Kecuali ada kendala nih di jalan, pincang atau berebet ya, istilahnya itu bisa dicek dari koilnya. Koilnya apakah mati satu, apakah kurang massa, atau bisa juga dari injektor tidak main. Misalkan pengapian sudah oke, tinggal sistem bahan bakar. Di sini sistem bahan bakar itu tidak di servis seperti mobil-mobil karburator ya, pengkarburasi, karena di sini itu sudah menggunakan sistem ECU. Makanya jarang-jarang itu dibersihkan. Kapan filter bensin itu dibersihkan? Filter bensin itu adanya di tangki bensin bersama pompa bensin. Ketika ingin membersihkan tuh harus membongkar pompa bensin di tangki ya. Itu biasanya umurnya agak panjang, per 80.000 mungkin itu bisa dibongkar, dibersihkan filter bensinnya pada tangki. Kemudian sistem pendingin tuh ada di sini radiator. Ini yang utama ya, sistem pendingin yang utama. Terus pendukungnya kipas. Di sini ada fan. Cara ngetesnya itu sangat mudah. Apabila mesin sudah nyala, nyalain AC, ini harus nyala. Kalau AC nyala ini tidak nyala, berarti motornya mati atau lemah, atau juga bisa kabelnya. Itu bisa dicek. Nah, yang penting di sini tercek ya. Ini kalau kondisi penuh berarti mesin panas, pernah panas. Jadi kalau panas dia itu keluar ke sini, makanya di sini tabungannya penuh. Kemudian kalau sampai overhead, biasanya ini tumpah dari samping sini ya, meluber istilahnya. Kalau kurang itu biasanya ada kebocoran. Kalau ini di posisi bawah low, di bawah low sampai low ya, itu biasanya ada bocor kecil. Kalau enggak, ada selang yang berkarat, berjamur, jadi bocorannya itu sangat kecil. Mungkin bisa seminggu sekali Anda perjalanan 10 km atau 50 km. 50 km itu baru berkurang. Ya, jadi intinya kalau pagi ini dibuka, apakah ini berkurang atau tidak. Kalau masih seleher itu masih normal. Kalau misalkan habis banyak, berarti itu ada kebocoran. Biasanya kerusakan pada tutup ini. Di sini masih full, cuman di dalam ini berkurang. Itu biasanya kerusakan pada tutupnya. Karena dia keluar bisa, tapi pas vakum itu, pas dingin, dia nggak mau nyedot kembali. Nah, jadi ini part juga penting untuk dicek. Apabila radiator sering kurang tapi di sini masih normal. Kemudian cek aki. Ini pakai aki kering. Ya, aki kering itu umurnya biasanya 2 tahun atau sampai 2,5 tahun. Ya, ini tidak ada indikator bahwa dia mau ngedrop. Biasanya itu di umur segitu 2 tahun 2,5 dan sudah mulai nggak kuat starter. Itu ampernya bisa biasanya 11 ampere bukan 11 11 volt ya, bukan 12 volt. Kalau masih 12 volt starter masih bisa, cuman agak berat. Nah, ini dicek kepalanya apakah berjamur atau tidak. Itu pemeliharaan untuk aki kering. Kalau lain dengan aki basah. Kalau aki basah itu harus dicek
air-airnya, perpatnya, kemudian biasanya berjamur di sini ya. Itu harus dibersihkan. Ini kita vakum gurahnya naik juga ya. Bengkel lumayan sepi. Sekitar 15 sampai 20 mobil ya. Jadi bisa santai. Ini alat vakumnya cukup sederhana, kecil, murah harganya, bisa beli sendiri. Kalau tidak ada vakum bisa di starter, kita kasih lap, kemudian starter, tapi olinya itu harus diisi dulu ya, jangan sampai nggak ada oli kita starter, itu akan memperpendek umur mesin atau metal-metal yang di dalam mesin. Ini divakum sampai habis biar kerak-keraknya naik. Nah, nanti sisanya itu dibuang ke lewat knalpot. Ini businya ya, setelah kita rendam pada cairan gurah, dia keraknya langsung turun. Berarti cairan gurah itu sangat efektif untuk membersihkan ruang bakar. Ini pakai iridium. Ini pemasangannya, kalau bisa itu pakai selang kecil ya, kalau enggak kunci stok 14 yang kunci busi yang ada karetnya, jadi tidak dijatuhin begitu kalau yang untuk amatiran. Kalau yang udah profesional itu bisa tuh ya, langsung dimasukin, diikat jari. Itu jatuhnya itu kepalanya itu tidak kebentur, jadi tidak rapat gini. Kalau rapat pengapiannya nggak ada, terus pincang biasanya. Kalau enggak susah hidup. Misalkan empat-empatnya nutup begini, jadi pengapiannya itu nggak bisa loncat ya, jadi nggak ada pengapian. Itu jadi masalah-masalah tune up itu bisa terjadi apabila telah dibongkar kemudian pasangnya itu tidak teliti. Jadi hati-hati untuk teman-teman ya. Jangan lupa fan belnya itu juga dicek. Biasanya per 40.000 itu sudah mengalami keausan atau fan belnya kering, bisa juga pecah-pecah. Filter udara ada di sini. Tinggal buka. Dan kita taruh begini. Ini gini juga bisa. Kalau enggak di depan kipas angin, kalau enggak ada kompresor ya. Untuk pemasangan koil itu bebas,
cuman kabelnya itu yang harus diurutkan sesuai dengan yang awal, beda sama mobil-mobil lama. Businya kenceng ya dong, busi. Ini jangan terlalu kencang-kencang banget ya. Yang penting set, ntar ininya pecah kalau kekencangan. Filter udara sebaiknya per 40.000 kita ganti. Itu filter udara biar nafasnya itu tidak ngap-ngapan ya. Oli mesin, Anda cukup diamkan 1 atau 1,5 jam sampai netes, tes itu ya, itu tandanya sudah bersih. Apabila Anda di rumah tidak punya kompresor, udah cukup diamkan sampai menetes. Sama dengan oli maticnya juga ya. Kemudian tutup kembali. Baut oli itu biasanya ada ring ya, ring plat. Itu fungsinya menghindari baut selek. Jadi kalau tidak ada ringnya, kasih ring, belikan, kemudian kasih seltip sedikit di ring, jangan di badan mur ya, menghindari selek. Kalau ini berkali-kali terus menerus dan terus bertambah seltipnya, itu akan menimbulkan kelonggaran pada ujung baut itu ya. Jadi kenapa mobil jangka lama itu ada yang rembes di baut oli, yaitu karena keseringan menggunakan seltip terlalu banyak. Untuk memasang filternya kita boleh pakai alat, boleh tidak, cukup pakai menggunakan tangan, kekuatan tangan itu ya, sampai benar-benar kencang. Nah itu biasanya nggak bocor karena di ujungnya itu ada sealnya. Ini di sini tuh ada seal nih. Nah pengecekannya itu kalau misalkan ini diturunin gitu ya, dibalik, olinya masih encer kayak gini, itu tandanya tuh masih bagus. Kalau olinya sudah kecoklatan itu kayak lumpur, itu wajib di engine flash agar part-partnya itu lebih lama, lebih awet. Ini olinya 3,5 liter karena ganti filter. Kalau tidak ganti filter
cukup dengan 3 liter. Jadi sama dengan Avanza 13 ya. Olinya 3,5, sama juga dengan Sigra. Di atas titik yang atas ya, itu belum masuk filter. Nanti kalau masuk filter akan pas. Cek rem itu per 40.000. Mari kita lakukan. Ini sangat mudah ya, ini pakai kunci ring 14, cukup dibuka salah satu saja. Untuk yang punya mobil sendiri dan jauh dari bengkel, bisa nonton tutorial ini kalau mogok di jalan ya. Ini masalah yang terjadi pada rem itu sering-seringnya itu slidingnya ini berkarat karena karetnya sudah hilang. Cukup mudah nih, apakah diangkat begini ya. Ini kita cek slidingnya nih ya. Ini nanti kita lomasin dengan grease, jadi ini biar selalu terlumasi. Untuk kampas apakah tinggal dicongkel aja ya. Agia masih tebal, kita bersihkan saja. Oke, mudah bongkar pasangnya ya. Ini kenapa diamplas itu biar permukaannya ini agak kasar. Nah, dalam pengereman itu lebih istilahnya lebih nyakot gitu ya, lebih pakem. Untuk membuka rem belakang, kita turunkan dulu handremnya, jangan lupa, jangan langsung dibongkar karena pasti akan susah karena posisi ngerem. Kita gunakan palung gini dan kita goyang-goyang. Tangan satu aja bisa ya, apalagi kalian yang tangan dua ya. Nih, kotor, nih ya, kotor berdebu, kita bersihkan. Kalau perlu cuci pakai air, kemudian ini di amplas, dan permukaan ini juga harus di amplas, dibersihkan. Kampas rem belakang Agia itu memang standarnya itu tidak terlalu tebal, jadi segini itu emang masih cukup tebel ya di sini. Jangan lupa juga filter kabin, filter AC. Ini sudah kotor, ganti 80.000. Tempatnya di sini. Nih,
ya, cukup mudah bukanya. Ini tinggal diturunin, kemudian ada tutupnya ini dicek. Setiap ganti oli lebih bagus minta disemprot, nggak masalah. Ya, kita ganti filter kabin. Ya, posisinya begini, kita langsung masukin kayak gini nih. Kemudian tutup, pasang tutupnya. Gitu ya. Kemudian yang ini nah. Terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Nih untuk next, turun setengah, overheat, Avanza ya. Servis ringan sudah kelar. Ini untuk kebocoran oli seal keras belakang. Corona ini banyak, power steering, kaki-kaki, terus matic juga turun, seal keras belakang bocor ya. Ini carry, as roda belakang ganti, ini terot ya, rack end sama servis tune up. Sekian untuk sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.